Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat UT Batam, selamat pagi teman-teman semua. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat, selalu semangat, terutama di era new normal ini. Saat ini teman-teman sedang menyaksikan podcast di live IGTV UT Batam dengan tema alumni UT siap bersaing di era new normal. Kita berbagi pengalaman dan fakta bersama saya Indri Khairia. Kita sudah ada Bang Dendi Gustinandar, Kabiro Humas dan Protokol UBP Batam. Selamat pagi Bang Dendi. Gimana kabarnya Bang? Sorry, baru nge-lag tadi ini jaringannya. Gimana, Indri? Cek. Sorry tadi jaringan nge-lag sebentar, sorry. Jelas? Cek, cek. Cek, cek. Cek. Jelas suara saya? Halo? Oh iya, iya Bang. Ya, Jelas suara saya. Sorry, ada 1 menit nge-lag jaringannya, sorry. Ya, Sorry. Udah jelas suara saya? Oke, sip. Oke, ulang lagi pertanyaannya tadi nge-lag saya enggak. Oke. Gimana kabarnya Bang? Sehat? Alhamdulillah sehat walafiat, hari Sabtu yang cerah hari ini. Udah sarapan, terus hari ini janji sama Pak Amrin, sama Indri, sama teman-teman alumnus UT ya juga yang masih kuliah di UT untuk apa kita namakan podcast atau talk show ini. Hari ini saya punya jadwal 3 online. Wih, mantap. Ini luar biasa ya Bang, padat merayap. Oke Bang, ini kayak teman-teman udah nggak sabar nih. Mungkin Abang bisa perkenalkan sedikit mengenai Abang dulu nih. Nama saya Dendi Gustinandar. Kebetulan saya sekarang bekerja di BB Batam sebagai Kepala Biro Humas Promosi dan Protokol. Saya alumni UT. Saya masuk UT itu 2009. Kemudian lulus, ya 2009 ya. Kalau Indri 2010 kan? Betul. Ya berarti saya 2009. Saya lulus 2011. Oh, siap. Jadi dulu waktu zaman-zaman Abang masih di UT ini, apa yang membuat UT jadi pilihan untuk meneruskan di pendidikan tinggi, Bang? Ya, saat itu 11 tahun yang lalu ya, 11 tahun yang lalu saya dapat informasi dari, kalau nggak salah, Thomas dan Aditomo saat itu bahwa UT membuka program S2. Tentunya banyak hal pada saat 11 tahun yang lalu ya. Kami sebagai ASN memerlukan jenjang pasca sarjana untuk kepangkatan kita. Juga kita sebagai pribadi juga ingin terus menambah pengetahuan dan ilmu kita. Dan pada saat itu di BB Batam belum ada program beasiswa seperti sekarang. Dan yang paling penting adalah pada saat itu yang paling menjangkau secara biaya adalah UT pada saat itu ya. Dan juga konsekuensi kita tidak perlu cuti, kita tidak perlu mengeluarkan biaya berlebih untuk tiket dan segala macam karena semua perkuliahan bisa online dan ada di Batam 3 minggu sekali pada saat itu. Dan tentu namanya UT pasti negeri kan, sehingga ini pilihan terbaik buat saya dan beberapa teman saya pada 2009 waktu itu. Dan saya mengambil itu waktu lancar. Waktu itu BB Batam belum ada kerjasama ya Bang ya? Atau belum ada sejenis beasiswa segala macam ke UT? Beasiswa penuh dari BB Batam itu baru beberapa tahun yang lalu. Pada saat itu belum ada. Oke. Dan ini Bang, sedikit mengembalikan memori zaman dulu ini Bang. Itu sekitar 9 tahun yang lalu apa 10 tahun yang lalu ya Bang ya? 11 tahun yang lalu. 11 tahun yang lalu, nggak terasa.
Itu kemarin yang abang ingat suka duka zaman kuliah di UT. Nih kebetulan abang S2 ya kemarin di sini ya, S2 Betul, ngambil jurusan S2. manajemen ya bang ya. Nah mungkin Manajemen bisa keuangan, cerita benar. sedikit nih bang. Eh, banyak sukanya karena memang pada saat itu semangat saya untuk kuliah, umur juga masih ya belum putih, belum apa semua. Oh, kayak ngelek, ngelek tadi ya, sorry, tadi ngelek saya ulang. Banyak sukanya, jaringannya jelek banget. Oke kok. Sorry, jaringan jelek banget, ngelek. Saya ulang ya. Eh, eh, pada saat itu banyak sekali sukanya kita bisa ketemu teman-teman baru ya. Satu kelas itu kita betul-betul bisa ketemu dengan teman-teman dari swasta, teman-teman bisnis apa wira-wirausaha, teman-teman ASN, semua kalangan saat itu senang banget. Oh, ada sesuatu yang baru di Batam. Ada program pasca sarjana di Batam, program negeri, dan kita banyak berbaur. Mengenai perkuliahan sangat enak lah. Pada saat itu kita diwajibkan ketemu 3 minggu sekali. 3 minggu sekali, dan yang luar biasa dari UT, 3 minggu sekali itu sangat-sangat difasilitasi dengan para pengajar yang kualitasnya bisa saya bilang kualitas internasional. Saya masih ingat dosen-dosen yang mengajar itu dari USU, dari UI, dan memang mereka kualitasnya boleh dibilang bukan kualitas lokal lah, kualitas internasional pengetahuannya. Ya semoga mereka diberikan ini ya, diberikan kesehatan, diberikan kemudahan, menjadi amal jariah buat kita semua ya. Pada saat itu kita masih ingat ada yang sudah meninggal juga, Pak Muklis Lutfi kalau nggak salah. Ada juga yang masih seger pada saat itu, orang-orang muda juga. Saat itu saya masih ingat dihadirkan salah seorang profesor yang ya banyak menginspirasi kita, Profesor Rita, profesor termuda di USU pada saat itu. Sangat banyak memberikan inspirasi tentang perubahan dunia, bagaimana era globalisasi di tahun-tahun itu. Kemudian beberapa tenaga pengajar dari UI juga mengisi kelas-kelas kita. Ya bersyukur banget lah. UT oke lah. Ada yang gini bang, kadang kalau saya pribadi ya, kalau misalnya sebagai alumni, pernah nggak abang dengar UT itu zaman kita masuk pakai tes ya, sekarang masih juga pakai tes. Jadi ada yang bilang tesnya susah, keluarnya apalagi terutama kalau yang S2 mungkin buat tesis, mungkin teman-teman yang S1 membuat apa tugas akhir ya, itu susah gitu. Ada yang bilang susah buatnya apa? Menurut abang gimana? Kemarin waktu pengalaman abang waktu tesis seperti apa? Susah atau biasa Kalau aja saya sebenarnya? pribadi ya, saya akan bicara dua hal. Saya dari kecil memang hobinya nulis dan hobinya meneliti. Jadi buat saya kuliah di UT itu persis seperti apa yang saya mau dengan cara seperti ini. Saya waktu membuat tesis itu hanya membutuhkan waktu di bawah 1 bulan. Jadi pada saat itu saya memilih, saya harus mengambil SDM, marketing, atau keuangan. S1 saya marketing dari Erlangga. Jadi saya pikir untuk mempercepat tesis saya juga nggak kepingin kuliah terlalu lama, saya ambil keuangan. Karena keuangan itu kan jelas, data-datanya kan jelas. Saya nggak perlu melakukan kualitatif untuk wawancara ini, wawancara itu. Saya ambil data sekunder. Saya hanya memerlukan waktu, kalau saya nggak salah, hanya 3 minggu untuk menyelesaikan tesis itu. Namun pada saat itu ketika saya ingin ujian lebih cepat, ikut angkatan sebelumnya, nggak dapat jalannya. Jadi saya tetap harus menyelesaikan ujian pas dengan teman-teman saya pas 2 tahun di bulan Desember. Padahal saya waktu itu sudah Juli sudah selesai. Tapi memang formulanya belum dapat untuk saya loncat ke angkatan sebelumnya ikut ujian. Namun sebagian dari teman-teman saya juga tidak bisa menyelesaikan karena buat saya, menurut saya menganalisa ini, UT itu yang paling menantangnya adalah ketika dia harus belajar sendiri. Ada beberapa jenis orang yang kesusahan untuk dia mandiri. Nah ini yang menjadi tantangan. Jadi ketika teman-teman untuk masuk ke UT, ingat keluarnya nggak semudah masuknya karena tetap membutuhkan konsentrasi, membutuhkan kemauan ya. Yang nomor satu itu kemauan, bukan masalah UTSU, tapi kalau kemauannya dia tinggi ketika dia menyelesaikan ini sendiri, berkomunikasi yang pada saat itu kan
kenormalannya itu orang ketemu dengan dosen terus kan. Ini ketemu dosen susah banget. Kan kita harus ke Jakarta, harus kemana. Nah, sekarang kebetulan saya pada saat itu pembimbing saya dengan mudah saya email, dengan mudah belum ada WhatsApp saat itu ya. Masih email, di email balik sangat mudah, saya diberikan kemudahan sehingga saya bisa menyelesaikan dengan gampangnya. Ada beberapa teman saya yang tidak selesai karena itu mungkin niatnya kurang gede. Jadi nomor satu di UT itu bukan malah apa, tapi niatnya harus gede. Ketika tantangan menyelesaikan tugas akhir itu, disitulah tantangan sebenarnya UT. Gitu. Menurut saya ya. Intinya komitmen ya Bang ya. Intinya berkomitmen dan memang kita harus belajar mandiri kalau di UT. Iya, niatnya. Dan memanfaatkan fasilitas yang ada, terutama jaringan internet. Betul. Pada saat itu sih belum seperti ini ya. Pada saat itu kita masih tutorial online-nya masih nggak tahu sekarang ya. Kita masih harus aktif pada waktu dikasih kasus kita aktif menjawab. Belum ada yang tatap muka begini, belum ada Zoom, jangan Zoom. Iya. Kalau nggak salah Facebook aja baru mulai saat itu ya. Gitu. Harusnya sekarang lebih mudah lah ya. Harusnya lebih mudah. Dan memang kalau zaman dulu kita berbicara UT memang identik dengan online, dan sekarang terlebih lagi. Dan kalau dikaitkan dengan kondisi sekarang ini Bang, kita COVID sudah dari bulan, kalau di China udah malah dari Januari sudah, kita bulan Februari, Maret itu udah masuk dan mulai lockdown. Kalau di Batam Februari ya kalau saya nggak salah ya Bang ya. Di Batam kita yang teman-teman ASN, kemudian teman-teman yang sektor private, sektor swasta, beberapa ada yang kita bulan Maret gitu. Kita Maret. Nah, lockdown ini menurut Abang, kalau misalnya kita kaitkan dengan tema kita pada pagi hari ini, sejauh mana pengaruhnya kalau untuk Abang sendiri ini, kita work from home, kita kerja dari rumah, sejauh mana kita di era normal ini untuk interaksi antara BP Batam, teman-teman utama di Humas dengan kawan-kawan yang di luar, wartawan segala macam, pengaruhnya sesignifikan apa? Ya, kalau pengaruh pasti berpengaruh ya. Yang namanya kita dengan tatanan normal sebelumnya, silaturahmi itu adalah kita bertemu, sebagian kecilnya baru kita melakukan silaturahmi lewat online ya. Hal-hal serius, hal-hal penting kita lakukan dengan pertemuan, kemudian berubah semuanya. Sebenarnya dalam perjalanan dunia IT itu kan kita sudah dilatih bersilaturahmi dengan cara informal, melalui WhatsApp group, BBM group, atau grup-grup lainnya kan kita biasanya membahas sesuatu yang informal ya. Yang formal tetap kita lakukan pertemuan. Nah, ketika tatanan ini berubah, keinformalan atau hal-hal yang informal yang biasa kita lakukan lewat grup WhatsApp, grup medsos, harus kemudian kita naikkan statusnya. Hal yang normal, hal yang penting pun kita naikkan statusnya menjadi online, menjadi Zoom meeting, Skype meeting, ya webinar, semua menjadi tatanan kehidupan baru ya. Harusnya kita semua mampu melakukan itu karena ini tuntutan ya. Tadi awalnya memang nggak enak banget, kita nggak ngeliat orang nih, ada 100 orang meeting bareng, tapi lama-kelamaan biasa. Dan sebenarnya kalau anak-anak UT harusnya sudah ini dia hanya ketawa doang kan. Ini tiap hari kita lakuin yang kayak beginian ini kan. Kalau orang biasanya kuliahnya ketemu, UT kuliahnya online. Buat anak-anak UT hanya ketawa bahwa akhirnya semua mengikuti UT. Caranya kan. Yang tadinya UT itu hanya sendirian. Kuliah aneh sih, kalian kuliah nggak pernah ketemu, kalian kuliah online. Dan sekarang anak-anak UT tersenyum dong. Kalian semua harus belajar ke UT. Ini loh caranya kuliah online. Mereka mungkin bingung, anak-anak UT nggak ada perbedaan kan. Buat UT nggak ada perbedaan. Buat teman-teman yang kuliah di UT nggak ada perbedaan sama sekali. New normal dan normal. Gitu. Ya harusnya seperti itu karena kita memang udah mulai dari zaman 84 ya kalau saya nggak salah baca sejarahnya UT itu sudah mulai ada, dan terlebih kalau sekarang new normal kita harus semuanya dari rumah, harus online. Seharusnya para alumni dan teman-teman mahasiswa yang sedang sekarang menjenjang di jenjang tinggi melalui pendidikan UT ini harusnya sudah biasa aja lah ya, nggak terlalu banyak pengaruh ya.
kehidupan yang begitu Iya, emang iya, iya, betul, betul, betul. nggak ada yang berubah Terus kalau ini kalau buat ibu tuh sih. Mhm. ada pertanyaan nih dari Hareda. Ini ketika mengikuti tutorial online, apa pengalaman Pak Dendi jika dihubungkan dengan kondisi new normal sekarang? Tutorial online, Bang. Zaman Kalau dulu ini berarti kita nih, Bang. zaman dulu itu kan kita ada setiap satu mata kuliah kita ada beberapa tutorial online. Jadi pada saat itu ya saya nggak tahu sekarang ya. Ada kasus yang diberikan oleh dosen kita dan kita kemudian wajib untuk berinteraksi. Tapi interaksinya bukan dalam Mhm. WhatsApp gitu. Jadi dalam kalau dulu kayak gini apa? Kalau yang pernah ngalamin grup email apa Yahoo Group atau Iya, dulu iya, kan betul, ada kan betul. grup email persis seperti itu. Jadi ada forum dalam satu satu seperti Mhm. email grup itu kita berinteraksi. Nah, dosen kemudian memberikan nilai masing-masing. Nah, yang enak dari UT itu ketika kita ketemu 3 minggu sekali, nanti dosen udah ngasih tahu, Dendi kamu kurang, kamu baru sekali loh komen di situ, komen lah bahasanya, baru sekali, jadi kurang. Jadi kita tahu nilai kita itu sudah sejauh apa. Karena emang dikasih tahu, kamu Betul, kurang, betul, kamu C, betul. kan nggak boleh C kan. Kalau bisa kan B, kamu sudah A, sudah B, kita udah tahu. Jadi nanti tinggal waktu ujian kita udah tahu nih. Ujian kita nggak perlu kita terlalu susah belajarnya karena kita sudah nabung jauh-jauh hari di keaktifan di tutorial online. Saya nggak tahu sekarang harusnya mungkin bukan lebih canggih ya. Mungkin dengan keadaan seperti ini buat Lebih mahasiswa baru terbiasa. akhirnya lebih banyak kerjanya kan. Kalau waktu dulu kita belum ada WhatsApp grup seperti belum IT belum networking belum secanggih inilah. Jadi mungkin bisa Betul, cuma betul, 3 kali kita betul. komen selesai. Kalau ini mungkin bisa lebih sering ya. Nggak tahu juga tapi ya Iya, berbeda. maka iya. Dan kita nih kalau bisa dibilang generasi zaman dulu masih bisa bertahan dengan kondisi yang kalau masalah jaringan masih dibilang susah gitu, kita masih bisa lulus dengan nilai yang sangat baik. Sekarang Apalagi masih ada tugas anak-anak nggak sih? muda yang sekarang. Sekarang masih ada tugas nggak ya? Kalau dulu kan kita kan 3 minggu sekali ada tugas. Jadi kalau waktu mau kuliah nih, kan kalau kuliah kan kita kuliahnya kan bukan satu mata kuliah kan, 3 minggu sekali itu kita kuliah 4 mata kuliah, gitu kan? Betul, Kadang-kadang kalau betul. namanya orang kerja kan tugasnya kan nanti giliran sudah mau masuk kuliah tebel-tebel tuh. Sibuk. Jadi kalau udah mau kuliah Iya, tuh betul, tidurnya betul, jam betul. 3 pagi, apa jam tidurnya subuh. Karena lu ngerjain kuliah tuh di print. Sekarang masih ada saya nggak tahu. Apakah masih hard copy seperti itu ketika kita ketemu atau nggak tahu. Iya, saya dapat info dari Pak Direktur UT Batam masih seperti itu juga Bang. Cuma mungkin sekarang Masih. mekanismenya kita terpusat dalam UT keseluruhan. Cuma nanti kalau ujian kita bisa di daerah masing-masing. Ini kemudahan-kemudahan yang memang sangat diberikan oleh UT Batam, Hmm. terutama saat sekarang ini. Dan kalau menurut Bang Dendi nih, dibandingkan dengan zaman dulu, kita masih bisa bersaing dengan teman-teman yang dalam hal mungkin yang kuliah offline ya di Hmm. universitas-universitas di Jawa sana, yang kadang kalau kita bilang kita lulusan UT agak kesannya gimana gitu. Ini pendapat Bang Dedi ini gimana dengan pandangan-pandangan seperti ini, Bang? Saya nggak pernah melihat orang dari lulusan kampus mana ya. Karena saya Betul, betul. S1 saya Erlangga, S2 saya UT. Tapi untuk berdiri di panggung internasional, setelah saya di UT, saya sangat sering saya berdiri di panggung internasional. Saya bicara di dunia aviasi ketika saya di Singapura. Sebelah saya dari Incheon, bandara terbaik nomor 1 dunia. Sebelah kanan saya saat itu bandara terbaik dunia, Changi. Saya pernah juga berbicara mengenai aerotropolis di Swedia. Saya sering bicara di panggung internasional seperti event-event seminar, event-event pameran, seminar, apa ya namanya ya. Banyak hal yang di internasional saya nggak ada masalah tuh. Saya lulusan UT baik-baik aja, nggak juga membuat orang nggak Santai. mendengar. Justru kembali pada orangnya juga. Terus bukan berarti terus gara-gara saya lulusan UT, teman saya mungkin lulusan universitas yang lebih top, kesempatannya banyak, enggak. Justru saya banyak sekali mendapat kesempatan di tahun-tahun setelah
selesai lulus ya, bukan berarti berhubungan ya. Mungkin pada saat selesai lulus memang karir kebutuhan karir apa kewajiban kebutuhan karir saya memang sudah pada saat sudah pada waktunya ya. Tapi yang saya mau sampaikan ke teman-teman yang kuliah di UT nggak ada hubungannya. Saya loh anak lulusan UT S2 berdiri di panggung internasional. Kalau mungkin follow Instagram atau Facebook saya baik-baik aja, saya nggak ada masalah. Mantap, luar biasa. Zaman dulu itu Bang, tahun 2009 sewaktu Abang gabung di UT, itu posisi Abang di zaman itu sebagai apa? Kasih atau sebagai apa? Sekarang kepala biro ya? Saat itu ya saya kepala seksi. Tapi yang menarik ini ya, saya harus mengikuti terus di klub PIM 4. Jadi ujian semester 1 tidak di Batam. Saya ujian semester 1 di Jakarta, di UT Jakarta. Dan baik-baik aja, nggak ada masalah. Aja. Nggak ada masalah. Aman-aman aja. Sangat di apa namanya? Sangat dimudahkan. Ini ada pertanyaan, ini seru nih. Pak Dedi ada rencana ambil S3 di UT nggak, Pak? Saya pingin. Cuma sekarang yang menjadi masalah buat saya adalah biaya karena anak saya mau masuk kuliah. Kan saya prioritas dong. Kalau UT mau ngasih beasiswa, saya mau. Kalau UT ngasih beasiswa, saya langsung ambil. Tapi kalau saya harus bayar karena saya harus prioritas anak saya mau masuk kuliah tahun ini, kan biaya bukan murah ya. Masalahnya kan di biaya. Tapi kalau semangat, kalau dikasih beasiswa UT, langsung saya ambil deh gitu. Iya Mbak, apa Ibu Is ya? Jawabannya begitu. Mau saya, tapi saya harus memprioritaskan anak saya dulu masuk kuliah. Prioritas ya Pak ya, itu juga jatuh-jatuhnya ya Pak ya. Ada lagi nih Bang, yang bertanya ini. Ini ada teman dari UT juga nih, semester 1, mau minta tips nih dari Abang nih. Bisa lulus on time, bisa lulus kuliah tepat waktu. Gimana caranya Bang? Cuma sebenarnya UT kuliah dimanapun ya, kuliah dimanapun, cuma UT memang tantangannya pada saat itu memang agak lain ketika tesis ya. Kalau yang kuliah biasanya kan nomor 1 di UT, yang penting kita sadar kita kuliah tuh aja sih. Kalau kita masuk kita kuliah udah. Yang paling susah itu ketika kita ngerjain tesis atau tugas akhir yang susah karena kita nggak ada bimbingan ya. Itu aja. Nggak ada yang susah ketika kita sadar kewajiban kita kuliah. Nggak ada yang susah. Saya cerita, mungkin ada yang baru gabung ya. Saya menyelesaikan tesis saya hanya 3 minggu. Kebetulan saat itu saya punya waktu ya. Kalau saya mungkin sekarang berat ya. Pada saat itu saya masih kepala seksi, saya bisa menyelesaikan 3 minggu. Hanya 3 minggu itu selesai. Efektif ya, 3 minggu itu efektif. Setiap hari konsultasi sama dosen, setiap hari ada membaca jurnal. Iya. Mesti karena 3 minggu itu ya. ya. Tapi kan kita pakai trik ya. Kalau saya ngambilnya marketing atau SDM kan nggak mungkin 3 minggu karena kita harus wawancara kan. Kenapa saya bisa lulus cepat? Karena saya memilih saat itu sambil keuangan. Kalau keuangan kan bisa pakai data sekunder semua di internet kan. Nah, jadi saya mengumpulkan data tuh hanya hitungannya hari karena data sekunder semua ya. Kebetulan yang saya teliti adalah stok ya, saham ya. Kan bisa data sekunder semua. Saya tuh Yahoo Finance kan lengkap semua datanya, IDX lengkap, apalagi sekarang gitu. Tapi kalau kita melakukan penelitian marketing, SDM, ya susah, harus ketemu ini, ketemu itu, ketemu siapa. Betul. Ya kalau mau cepat ambil keuangan. Sewaktu Abang memutuskan buat kuliah di UT di awal-awal dulu, itu emang udah nyiapin judul nggak sebelumnya? Atau memang mengalir aja seiring dosen menegaskan, teman-teman ini harus udah punya judul di semester 1, atau sebelum mulai kuliah pun Abang udah punya sesuatu yang boleh gitu? Itulah kehebatannya kita kuliah ya. Kita kuliah itu merubah semua pandangan. Merubah semua. Kita buat wawasan. Saya sangat marketing. Saya orangnya suka sekali belajar marketing karena saya lulusan marketing. Dalam kehidupan saya juga saya marketing. Saya suka menulis hal-hal di koran marketing, menulis di blog saya semua marketing. Tapi ketika saya masuk UT itu kan MM-nya kan sebenarnya keuangan kan, yang lebih banyak bahas keuangan kan. Dan saya tertarik kemudian, keuangan ternyata bagus ya. Kemudian dari saat itu saya banyak belajar tentang keuangan. Ketemu dosennya almarhum Pak Muklis Lutfi juga banyak memberikan saya ujangan-ujangan, pencerahan. Ini keuangan seperti ini. Kemudian saya berbelok, saya mau ngambil keuangan. Jadi saya tahu saya ngambil keuangan itu ketika saya di semester 3. Saya mau ngambil keuangan aja. Saya belok ke keuangan langsung.
Jadi bukan dari Keuangan, awal. data, Saya awal tuh anak marketing banget. Semua hidup saya di marketing. Gitu. mantap. Terinspirasi. Kalau bisa semuanya mau dimarketingkan ya Bang ya. Iya, tapi setelah ketemu Pak Muklis Lutfi itu 3 semester, ada hal yang kemudian saya bilang, oh iya ya, ini hal yang asik gitu, finance. Sampai sekarang saya senang di finance. Intinya kita kuliah itu memang betul harus punya mandiri, punya tekad yang kuat, terutama di UT, tapi juga memang tidak menafikan pengajar sangat berperan penting ya Bang. Ya. Dan teman Walaupun tentunya, sistem yang online penting seperti juga ini. teman-teman juga paling penting. Teman-teman yang memotivasi. Teman-teman nyontek. Ya. Teman-teman kontak Allah. Terus ini Bang, ada juga yang nanya nih, mungkin Abang masih ingat nih. Berapa biaya yang kemarin keluar? Kalau total itu semuanya, apa di awal berapa? Karena tahap bayar juga bertahap ya kan? Seingat saya itu 1 semester berapa ya? Saya lupa ya. Saya lupa. Pokoknya murah deh. Pokoknya saya lupa, tapi saya lupa. Ingat nggak? Mungkin Habisnya sekitar 6 jutaan mungkin ya, zaman itu ya. kan Indri sama saya beda setahun, pasti sama lah. Saya lupa. Tapi pada saat itu, Kurang lebih ya. jadi begini, kuliah S2 itu paling susah menurut saya adalah membayarnya, bukan kuliahnya. Sebenarnya kalau kita punya duit banyak, S2 itu cukup 1 tahun buat saya. Ini kan liburnya lama kan? Kata kalau libur kan sebulan, 2 bulan, sebulan, 2 bulan. Betul, Coba bayangin kalau libur itu dijadiin kuliah kan setahun lulus. Cuma kalau setahun bayarnya gimana coba? betul, betul. Kalau kita kuliah setahun bayarnya kan nggak mungkin kita bisa bayar dengan kemampuan pas-pasan sebagai ASN ya. Nggak mungkin kita bisa, makanya dibuat 2 tahun, dua tahun agar ini bisa dibagi 50%. Kalau kuliahnya mas setahun pasti selesai S2. Ingat nggak liburnya berapa bulan coba? Panjang liburnya kan? Liburan bisa 2 bulan, masuk lagi 2 bulan. Iya. Dan Menurut kemudian saya ini gitu. teman-teman nih aktif juga nih Bang, bertanya banyak yang lain juga nih di kita ini. Ini untuk mendaftar program pasca sarjana, apakah perlu tes? Gimana Bang? Iya, tanya Pak Amrin lah, jangan tanya kita. Zaman abang dulu, zaman abang dulu. Tes, kita tes. Pakai Tapi tes ya. Dan itu tapi gini ya, tes sekali lagi saya bilang, masuk UT itu mudah. Tapi tantangan terbesarnya ketika harus tugas akhir, saya hanya menyampaikan itu hanya perlu niat. Betul. Karena ada beberapa rekan-rekan saya yang gagal tidak selesai tugas akhirnya karena sudah niatnya tuh dia nggak percaya dirinya gini loh. Tanpa bimbingan intensif terus nggak percaya diri. Padahal manusia bisa melakukan apapun. Yang penting dia mencoba. Kalau kata dosen saya bilang gini, nggak ada yang sempurna. Kamu kalau tesis pada saat itu ya dia bilang, ludahmu keluar aja. Kalau sekarang ludah keluar bahaya kan, droplet. Saat itu kan belum ada COVID. Ludahmu keluar aja kamu pasti dapat B. Bener. Dia bilang ludahmu keluar aja kamu dapat B. Artinya kamu ngerjain salah bener itu urusan kedua. Tapi kamu mempertahankan ludahmu keluar aja kamu dapat B. Itu saya ingat banget, motivasi itu saya pegang sampai sekarang. Artinya sebenarnya dosen juga tidak sempurna semuanya kan. Kerja apa kayak sempurna, tapi bagaimana kita tuh pede dengan karya kita, bagaimana kita mempertahankan berargumen karya kita. Nah, dia sederhanakan bahasanya, ludahmu keluar aja kamu dapat B. Dan itu menjadi motivasi buat angkatan saya. Ludahmu keluar dapat B. Jadi kalau kita sebelum sidang kita ngomong tuh, ingat nggak Bapak itu bilang, ludah kita keluar dapat B. Wah, semangat kita. Lulus semua. Gitu. Luar biasa ya. Saya juga baru dengar nih, Bang. Ludahnya keluar aja udah dapat B. Berarti dosennya lain. Indri sama saya berarti kalau nggak salah, iya dosen kita kayak yang lain. Kalau Indri sudah full UI nggak salah ya. Kalau saya masih UI antara dan kemarin juga ada Burita, masih ada USU. Burita masih ada. Oh iya, sama lah berarti ya, sama. Profesor Rita. Iya ya. Cuma itu memang orang pinter tuh. Tahu apa kabar? Semoga sehat walafiat Profesor Rita. Itu orang pinter dan bisa memotivasi banyak hal. Amin. Dan kondisi sekarang ini Bang, kalau di Humas, kalau Abang sekarang di Humas ya, kalau kita balik lagi ke tema dan protokol. Ya.
humas promosi dan protokol. Ada nggak abang kesulitan terkait dengan COVID ini menjalankan fungsi abang sebagai kabiro humas? Karena kita ketahui kalau humas harus bertemu banyak orang, kemudian mesti berbicara biasanya secara langsung ya, offline gitu bang. Gimana bang? Ada nggak kesulitan-kesulitan? Penyesuaian lah yang terjadi. Kalau humas insya Allah jauh lebih bisa di-adjust karena sekarang kan fungsi berita orang sudah sangat terlatih untuk melihat banyak informasi lewat online sehingga hampir gapnya tuh nggak terlalu gede, tapi di sisi promosi gapnya sangat besar. Kita biasanya melakukan promosi itu kan meyakinkan orang tuh kan, meyakinkan investor itu tidak cukup dengan hanya memberikan informasi lewat media sosial, media elektronik, media semuanya. Terkadang kita harus meyakinkan mereka dengan mendatangi mereka, meyakinkan, mengajak mereka. Dengan kita datang itu kan artinya mereka semua menganggap ini satu kehormatan lah kita datang. Nah ini yang sangat berbeda jauh tuh di sisi promosinya, promosi ke calon-calon investor di luar negeri ya. Itu sangat berbeda dan gapnya masih kita berusaha untuk menutup dengan efektif ya dan efisien. Tapi kalau kehumasan gapnya sedikit lah yang terjadi. Berarti kalau sejauh ini di tadi yang abang bilang itu humas promosi ya, bagian promosi berarti ya, promosi ya? Kenapa? Ya. Penyesuaian di bagian promosi ini seperti apa efektifnya? Pada akhirnya kita kemudian menjalin banyak webinar, banyak meeting-meeting dengan menggunakan Zoom. Tapi ada beberapa negara yang tidak berani menggunakan Zoom ya karena isu keamanan ya. Kita menggunakan Microsoft, kita menggunakan Webex, semua platform lah, Skype, Webex, Microsoft. Tapi Instagram baru ini saya pakai. Yang lainnya kita sering melakukan itu dengan asosiasi dari Singapura, bahkan kedubes di Eropa. Dan juga beberapa pelaku bisnis kita terus melakukan itu. Namun tentunya investasi ini seluruh dunia wait and see ya. Karena perekonomian pasti juga turun ya. Bahkan kalau IMF di publikasi IMF kan hanya Cina yang punya pertumbuhan positif ya. Semua diramalkan negatif terutama di negara-negara maju. Ya tentunya wait and see semua investasi ya. Terus ini Bang, terkait ya, kalau misalnya lagi-lagi kita zaman dulu mungkin teknologi belum secanggih sekarang, sementara anak sekarang terkait dengan teknologi kayaknya udah biasa kali gitu. Kalau saya pribadi ya menggunakan IGTV ini juga yang pertama kali gitu Bang. Cuma mungkin teman-teman adik-adik sekarang ini yang mungkin juga kuliah di UT yang juga sekarang jadi live di sini juga udah biasa aja gitu. Nah kalau misalnya menurut abang ini ada mungkin, tapi mungkin nggak semua ya, tetap ada kasuistik gitu ya. Mungkin ada adik-adik kita nanti, yang gabung di UT tapi juga mungkin tidak terlalu tahu gagap ya, agak gagap teknologi ya kalau bahasanya gaptek ya. Ada tanggapan Bang untuk ini? Sorry, bisa diulang? Saya bisa diulang? Ya, gimana? Jadi kalau zaman kita dulu, generasi kita dulu memang harus bekerja keras betul-betul terkait dengan kuliah di UT. Memang harus bekerja keras, harus mandiri, harus melek teknologi, dan faktor-faktor pendukung lainnya seperti kita kuliah di normal. Normal itu maksudnya offline gitu ya. Nah sekarang bedanya dengan generasi sekarang, mereka udah biasa dengan teknologi, tapi mungkin ada beberapa kasuistik yang memang adik-adik ini agak gagap di bidang teknologi gitu. Saya agak beda pendapat. Saya kok agak beda pendapat. Saya merasa generasi sekarang lebih baik daripada generasi sebelumnya. Artinya kalau kita ngomong dasawarsa berarti kan saya ada di dasawarsa sebelum ini ya. Dasawarsa sekarang yang generasi sekarang pasti mereka menguasai. Pasti mereka lebih baik dari generasi saya dan Indri. Mereka terlahir, ketika mereka lahir, mereka sudah memegang teknologi di tangannya. Anak-anak sekarang umur 5 tahun sudah bisa memainkan, sudah bisa bersahabat dengan gadget. Kalau pada saat kita dulu, kalau bisa anak-anak dijauhkan dari gadget, karena efek negatifnya. Nggak boleh, anak umur sekian nggak boleh pakai gadget. Tapi sekarang nggak bisa. Sekarang semua dari kecil sudah harus pakai. Karena kalau dulu
zaman saya kecil dulu kita mainnya adalah main gobak sodor, main benteng-bentengan. Kalau sekarang mainnya harus main gadget. Kalau sekarang dia main benteng-bentengan, ketika bersaing dia nggak bisa bersaing karena memang kebutuhan mereka dari kecil adalah harus memegang gadget. Kalau sekarang kita ngelarang anak kita main game, nggak bisa. Orang game itu bagian dari kehidupan mereka, game seperti itu. Jadi memang tatanan sudah lain. Jadi kalau kalau saya agak beda pendapat, nggak mungkin anak sekarang, apalagi dia kuliah, dia gaptek, nggak mungkin. Mungkin dia gaptek pada perbandingan dengan teman-temannya. Tapi kalau perbandingan dengan saya, tentu saya yang lebih gaptek. Jadi kalau mereka punya standar ya, pada saat itu standar kita bagaimana kita mengirimkan gambar yang bisa bergerak, itu mungkin, waduh, canggih dia, aku gaptek nggak bisa. Tapi kalau sekarang mungkin bagaimana kemudian membuat satu rekayasa ini, itu yang dinamakan gaptek. Jadi gaptek versi mereka itu mungkin sesuatu yang hebat di versi kita. Menurut saya, berarti kalau dibandingkan dengan saya dan Indri, tentu jauh lebih hebat mereka. Betul Bang, sepakat saya Bang. Berarti dengan kata lain, dengan kata lain, UT ini memang sudah seperti mendarah daging ya. Kalau melihat kebutuhan sekarang, anak-anak udah nggak gaptek, udah bahkan kita ketemu mungkin tadi yang versi Abang bukan gaptek ya bahasanya, mungkin ada yang lebih nggak secanggih kawan-kawannya yang canggih gitu ya. Iya, di mereka gaptek, di kita enggak. Dan ini satu hal yang saya harus ulang. Sekarang seluruh dunia meniru UT cara belajarnya. Siap. Ya, buat anak-anak UT untuk kuliah tidak ada perbedaan. Mungkin yang susah hanya tinggal bayarnya karena pendapatan jadi turun, bayaran jadi susah ya. Tapi cara kuliahnya semua meniru UT. Itu aja. Siap, mantap. Jadi kalau yang lain itu baru mikir, kita udah berbuat ya Bang ya? Iya, memang UT begitu kan platformnya kan. Iya. Ini ada juga nih, ada yang bertanya, saya udah semester 3, cuma kemarin ketinggalan 2 kali pendaftaran. Nah ini kalau misalnya mau mendaftar, teman-teman mau registrasi, ini registrasi mata kuliah tanggal 8 Juni sampai dengan 26 Agustus. Masih bisa ya, 8 Juni sampai dengan 26 Agustus. Iklan sebentar ya Bang ya. Jadi 8 Juni sampai 26 Agustus ya, ini Dek Heski Febrian ya. Dan kalau mau online buat teman-teman yang tertarik dan memang UT ini kekinian, daftar online-nya di www.sia.ut.acid. sia.ut.acid. Oke, itu kalau teman-teman mau yang online. Tadi kalau ada yang mau registrasi mata kuliah tanggal 8 Juni sampai dengan tanggal Nggak kedengeran, saya nggak kedengeran. Nge-lag dia, sorry. Bisa diulang? Ya. Cerita sedikit mengenai kesibukan sekarang di WP Batam. Lagi sibuk promosi apa? Mungkin teman-teman ada yang mau gabung investasi? Ya. Kalau saya sih ngurusnya tentang promosi, tentang bagaimana kita meningkatkan pencitraan Batam di dunia internasional, nasional, dan regional. Bagaimana kita juga terus mencoba menarik investasi-investasi, terutama investasi asing ya. Karena Batam memerlukan investasi yang lebih banyak untuk bisa tumbuh dan menjadi salah satu kawasan terkemuka di Asia Pasifik dan dunia. Itu aja sih. Kalau kesibukan saya nanti lihat aja di Instagram. Instagram saya, follow Instagram saya ya. Siap. Followersnya banyak kali ya Bang ya? Enggak juga, followersnya teman-teman aja. Ini Bang, tadi Abang udah kasih tips dan trik kuliah di UT. Ini ada adik lagi nih nanya nih, minta motivasi nih Bang. Minta motivasi untuk teman-teman yang kuliah di UT biar tetap semangat melanjutkan kuliah, terutama di masa pandemi ini Bang. Kalau motivasi gampang sekali ya kalau menurut saya. Jangan pernah takut nggak lulus, nggak bisa ini, nggak bisa itu, karena belajar itu yang punya nilai sempurna IP 4 itu segelintir orang yang memang dia punya passion ke sana.
Bagi orang yang passionnya nggak sama menjadi motivasi 4, dia passionnya di, ya pokoknya saya yang penting saya menambah wawasan, bahkan ada yang paling gampang, nah yang penting saya punya gelar. Ya lakukan aja kuliah, tapi yakin aja kita pasti lulus asal kita hadir. Kita pasti lulus skripsi atau tesis asal lidah kita keluar. Dengan seperti yang dosen saya bilang kan, kalau ludahmu keluar, itu kamu pasti lulus. Artinya kalau kita takut ketidaksempurnaan, nggak bisa ini, nggak bisa itu, ya kita takut kuliah kan. Pernah, kalau saya suka sekali ngomong ini loh. Thomas Alva Edison itu, dia menemukan lampu, penemuan yang kita pakai sampai dengan sekarang. Tapi kalau kita pelajarin, sebelum dia menemukan lampu, dia melakukan 9.000 kesalahan. Tapi dia nggak mau dibilang kesalahan. Dia pasti bilangnya, itu penemuan lain. Itu penemuan lain, bukan sebuah kesalahan dalam menemukan lampu. Sebagai contoh juga, ini satu contoh yang terbesar dalam sejarah ini. Salah satu yang kita pakai, orang kantoran. Pernah dengar cerita post-it nggak? Tahu nggak post-it? Yang kertas kuning itu loh. Kertas kuning yang kita tempel-tempel di kertas. Itu kan sebenarnya penemuan gagal. Dia membuat lem, tapi gagal kan? Lem, tapi terlalu lemah gitu kan? Tapi karena kita tidak menyerah, oh iya ini bisa digunakan untuk hal lain. Sama dengan kayak kuliah. Kalau ada temannya pinter, ya kalau ada temannya pinter, terus membuat kita jadi nggak lulus ya enggak kan? Temannya pinter, IP-nya 4 silakan. Saya cukup IP-nya 3, yang penting lulus kan? Nggak semua orang diciptakan bisa IP 4. Sebagian besar dari kita tuh diciptakan untuk IP yang lulus lah. Sebagian besar kan seperti itu. Segelintir orang diciptakan memang untuk menjadi orang hebat dengan IP 4. Tapi ketika nanti sudah selesai sama-sama kuliah, kita melangkah di dunia nyata, semua jadi 0-0 lagi kok kan. Betul. Jadi zaman kuliah mungkin yang IP-nya 4 tetap aja sama bersaingnya dengan teman-teman yang lulus IP 3 atau mungkin 2,75. Intinya bagaimana dia mau memperbaiki diri ya Bang ya. Dan tetap berusaha berpikir positif. Ya kan lain-lain, kelebihan orang lain-lain ya. Betul. Dulu waktu Abang kuliah di UT itu ada nggak kekhawatiran kalau selesai UT nanti ada niat melanjutkan kuliah mungkin ke luar negeri dengan mendapat beasiswa, ada nggak kekhawatiran bisa nggak ya gitu, ada nggak kekhawatiran seperti itu? Kalau khawatir nggak bisa atau enggak, maksudnya dalam hal apa nih yang bisa atau enggak? Maksudnya lulusan UT bisa nggak ijazahnya kepake untuk ke luar negeri gitu? Pasti bisa dong, kan itu kan UT kan universitas negeri punya akreditasi, pasti bisa dong, tinggal mau atau enggak aja. Nih, saya kasih tahu ya. Ada lulusan UT namanya Aditomo, saya nggak tahu dia ngeliat sini nggak. Aditomo yang kemarin komunikasi di Facebooknya Indri. Ada Aditomo. Sekarang dia lagi ngambil S3 di Korea. Yang lebih hebatnya lagi, udah selesai. Lebih hebatnya lagi dia ngambil gelarnya 2 S3-nya coba. Oh, luar biasa. Itu kan lulusan. Berarti kan nggak ada masalah sebenarnya kan. Tinggal sekarang dia mau cari beasiswa atau enggak. Coba dihadirkan nanti Aditomo. Aditomo dihadirkan lain kali. Sorry? Jadi kalau kita berpikir, kalau bergaul dengan masyarakat, ada ngobrol-ngobrol ketika ditanya lulusan mana, kemudian dijawab lulusan UT, orang mungkin berpikir, oh universitasnya ada di mana-mana segala macam, dan ada kekhawatiran dari teman-teman yang belum tahu mengenai UT, bisa nggak dipakai untuk yang keluar negeri? Ternyata memang udah ada bukti nyata dan mungkin banyak ya Bang, bukan cuma satu. Kebetulan mungkin yang kita tahu Bang Aditomo ini ya, yang kita tahu. Iya, coba dihadirkan nanti Aditomo. Kenapa? Dan memang nggak ada masalah sama sekali di situ. Nggak ada. Ya. Baik-baik aja. Ada juga salah satu lulusan UT angkatan saya yang sekarang jadi dosen, Mas Teguh namanya. Dia lagi ngambil, atau mungkin sudah lulus ya, di Malaysia, S3. Mas Teguh, coba dicari Mas Teguh itu. Lagi ngambil S3 di Malaysia dia. Nah ini Bang, baru ada yang menarik nih. Kalau kuliah di UT, terus di pertengahan jalan baru sadar salah jurusan, itu gimana? Ulang lagi nggak mungkin ya Bang? Selesaiin aja. Selesaiin aja. Kan kuliah cuma 2 tahun ini, kecuali
Kecuali kalau masalahnya gini ya, kalau menurut saya ya, atau S1 S2 ya. Kalau saya S2 kan cuma 2 tahun. Kalau salah jalan mah terusin aja. Kecuali masalahnya di finansial ya. Kalau masalah Iya, finansial kan iya. nggak bisa dicak ya. Finansial kita Siap. lebih mementingkan perut kita makan keluarga kita daripada ilmu ya. Itu kan nomor satu finansial. Tapi kalau masalah bukan finansial, lah selesaiin aja. Ini satu lagi makanya saya bilang, Adi Tomo ini sebenarnya cocok jadi narasumber karena dia tuh ketika dia lulus UT, dia masuk ke kementerian, kemudian dia ngambil S2 lagi di Korea, dia ngambil S3 lagi 2 di Korea. Itu juga orang-orang yang suka belajar gitu. Dihadirkan bisa. Inspiring. Inspiring. Betul. Ya sama dengan narasumber kita pada hari ini, sangat inspiring. Wah, Luar biasa. Baik Bang, ini mungkin kita udah nggak lama lagi waktu kita bersama-sama. Tadi sudah cerita banyak mengenai kenapa pilih di UT, kemudian suka duka belajar di UT, pengalaman abang nyusun tesis, tips dan trik, kemudian segala macam motivasi diberikan sampai ludah pun kalau keluar udah nilai B. Apalagi kalau segala pemikiran semua diikut sertakan ya Bang ya. Nah ini mungkin kalau dari abang sendiri nih untuk teman-teman yang mau masuk UT, apalagi mungkin persiapan-persiapan yang diperlukan, kemudian motivasi-motivasi lain. Ya, melanjutkan jenjang pendidikan itu kita harus matang mikirnya ya. Kalau memang kita pingin masuk ke universitas yang punya nama besar, silahkan dipilih. Cuma kan pilihan pada saat itu saya memilih waktu untuk keluarga, biaya, kemudian pekerjaan saya akan terganggu atau tidak. Itu 3 hal yang tidak terlepas dari kita memilih. Nah, ketika dengan 3 variabel ini saya memilih UT. Nah, teman-teman kan juga punya variabel yang lain. Umpamanya nih, anak lulus SMA. Kemudian saya saran kalau anak lulus SMA, apabila dia nggak punya obstacle dengan pekerjaan, dia nggak punya obstacle dengan biaya, ya saran saya dia lebih baik merantau untuk mencari pelajaran kehidupan yang lebih banyak. Tapi pada kasus yang seperti saya yang sudah bekerja, yang ada keluarga, kemudian dengan masalah dengan biaya, kemudian dengan masalah pekerjaan, tentunya saya akan mencari universitas-universitas yang bisa sesuai dengan keadaan. Kan semua orang punya tantangan, semua orang punya masalah, semua orang punya atmosfer yang lain ya dalam memutuskan. Putuskan yang paling cocok untuk keadaan kita sekarang, variabel-variabelnya. Tidak harus meniru saya, nggak harus meniru Indri, nggak harus meniru siapapun, tapi lakukan apa yang terbaik untuk dia. Karena pertimbangan pasti lain-lain. Oke, siap Bang. Memang intinya kita yang memutuskan, tapi bagaimanapun juga kalau teman-teman dalam kondisi yang apalagi terkait dengan COVID ini, mau kuliah dengan biaya yang terjangkau dan negeri, kemudian bisa oleh lapisan semua masyarakat, mau yang kerja, mau yang fresh graduate, tamat SMA, ataupun yang selesai S1 mau ke S2, S3 juga sudah ada ya Bang. S3 ini kita juga free biaya bangunan dan uang pangkal. Dan dibandingkan dengan universitas negeri lainnya, dan kita yang sudah sangat up to date di bidang teknologi, ini memang sangat terjangkau, free biaya bangunan dan uang pangkal. Dan ini intinya pasti kita lebih murah. Ya, intinya kita memang lebih murah dibandingkan dengan yang lain. Lulusannya pun tidak kalah hebat dengan lulusan salah satu saya memilih UT adalah karena pada saat itu saya nggak mungkin bisa membayar lebih dari hari itu. Tapi saya ingin belajar. Siap. Zaman dulu mungkin kita masih 6 juta, di ratingan yang lain, di level yang lain, universitas yang lain mungkin sudah 2 kali lipatnya. Setahun kita cuma membayar 6 kali 4, 24-an juta, dalam itu pun udah puasa Senin Kemis itu. Itu udah puasa Senin Kemis itu. Puasa Senin Kemis. Dan memang di sini pilihan terbaik saat ini terutama di COVID, di saat banyak-banyaknya, terutama di Batam, investasi menurun dan memang banyak juga yang di PHK. Bagi teman-teman yang pengen melanjutkan kuliah, memang saat ini UT lah yang paling tepat saat ini. Sesuai Bang?
Sesuai banget. Nanti kalau masuk UT, semoga saya dipanggil jadi dosen tamu lah ngajar-ngajar. Jadi ketemu lagi sama saya. Amin. Gimana nih ada Pak Direktur di ini di oke kan di ACC. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak dari Pak Direktur ini Bang. Kemudian juga ini sedikit lagi Bang, ada temen yang nanya kalau ngedaftar belum ada legalisir ijazah ini ada. Teman-teman nanti kalau misalnya teknis seperti ini, mungkin langsung aja silahkan datang ke UT atau bisa juga telepon ya, bisa juga telepon. Ini buat yang bertanya silahkan dicatat nih 0822 853 5776 0822 8535 7776 7-nya 3 kali. Oke. Dan Bang Dendi, terima kasih banyak. Makasih. Sukses ya. Telah menginspirasi kami-kami di sini. Sukses buat Sukses Abang, buat salam buat Sukses, salam buat Pak siapa tuh? Pak Gulo, Pak Amrin, semua tim. Salam juga buat semua teman-teman di UT yang masih kuliah dan udah lulus. Terutama salam buat ada tadi teman saya satu Santo bilang kapan reuni, kapan ke Batam kita reuni toh. Oh siap. Ini mungkin udah ada yang mau baca, mau reunian. Kita buat dulu ya Bang ya nanti Bang ya. Reunian Bang. Oke. Siap. Makasih Indri ya. Makasih Uti. Sama-sama Bang. Sama-sama Bang. Dan terakhir buat teman-teman, ini ada info sedikit. Buat program sarjana S1 kita punya jurusan FISIP, kemudian ekonomi, FKIP, sistem informasi. Kemudian untuk yang teman-teman yang pengen melanjutkan tingkat diploma, kita juga ada D4 keasipan, D3 perpajakan. Dan untuk syarat nanti teman-teman silakan detailnya bisa lewat Facebook di UPBJJ UT Batam, kemudian di Instagram UT Batam seperti yang saat ini sedang live, di telepon tadi yang sudah saya sebutkan 0822 8535 777 dan 6. Atau kalau teman-teman searching di UT Batam nanti tuh keluar tuh semua nomor-nomor yang diperlukan untuk mendaftar di UT Batam. Kemudian kalau untuk S2, program Magister S2 ada ilmu administrasi bidang administrasi publik, kemudian ada manajemen bidang minat, ada keuangan, ada pemasaran, sumber daya manusia, ada Magister di jurusan manajemen pendidikan, kemudian matematika, pendidikan dasar, bahasa Inggris, di lingkungan, udah banyak ya di UT sekarang. Teman-teman bisa mempunyai banyak pilihan untuk berkuliah, melanjutkan di jenjang pendidikan yang lebih tinggi di Universitas Terbuka Batam. Nah, baik teman-teman yang live di Agi saat ini, kami mengucapkan terima kasih atas kehadirannya, atas pertanyaan-pertanyaannya, komen-komentarnya, dan kepada panitia. Terima kasih kepada Bang Dendi, terutama kami ucapkan terima kasih telah hadir di sini bersama kami, memotivasi dan menginfokan bahwa memang kuliah di UT itu seharusnya mudah keluar, mudah masuk dan mudah keluar. Intinya adalah belajar mandiri dan tetap berpikir positif, dapat lulus. Baik, terima kasih dari saya Indri, mohon maaf kalau ada yang salah. Selamat pagi dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.